Bang. Kita udah ngobrol tadi di luar, tapi di sini nggak ada beban 2029. Terima kasih, ini saya senang sekali bisa kumpul dengan senior saya, guru saya, Mas Kusna ini, kemudian ini guru sepak bola juga, Lex Sportiva yang saya selalu ingat itu. Bang Hinca Panjaitan, saya ini sama Profesor Buran sama-sama Prof. Ya, satu angkatan sama-sama Prof. Tapi dia Profnya pakai Profesor, saya pakai provokator. Jadi gini, saya ingin coba mendalami lebih dalam soal bahwa saya punya hipotesa yang mengatakan bahwa tim nasional yang kuat itu lahir dari pembinaan yang hebat dan kompetisi yang sehat. Gitu. Jadi saya sangat setuju dari tadi 4 konsep yang disampaikan oleh Mas Kus bahwa tim nasional akan kuat kalau kemudian pembinaan kita ini luar biasa hebat, kemudian juga kompetisi yang sehat. Kompetisi kita sudah mulai beranjak naik, tadi sudah disampaikan oleh Mas Kus, walaupun misalnya di Liga 2, Liga 3, Liga Nusantara, Liga 4 masih banyak problem-problem yang dihadapi. Baru saja sekarang ada perseteruan di level atas soal gol tidak gol antara Persibo melawan Deltras, yang akhirnya banyak keputusan yang salah kaprah dilakukan oleh pengurus federasi kita, karena keputusan itu hanyalah keputusan yang mutlak punya wasit, bukan diambil oleh Komding, bukan diambil oleh Komdis, bukan diambil oleh Komding, dan sekarang diambil alih oleh LIB. Jadi LIB sekarang jadi VAR-nya sepak bola. Bisa mengambil keputusan tentang gol atau tidak gol, dan ini adalah keputusan yang salah kaprah ya, gitu kan. Nah, yang kedua soal tim nasional. Tadi kan sudah ada surveinya, data kuantitatif bahwa tim nasional kita sekarang ini lewat jalur akselerasi, Bang. Gitu kan. Jadi kalau kawan-kawan di level grassroots, Mas Kus kan aktif di level grassroots. Kata orang tua gini, kita kalau mau masuk tim nasional hanya lewat 2 jalur. Jalur prestasi dan jalur naturalisasi. Tidak ada jalur zonasi, Bang. Oh, zonasi. Ya. Jadi ini yang akselerasi yang sedang dilakukan oleh PSSI saat ini, walaupun sebenarnya pondasinya sudah dibangun di zaman Bang Hinca Panjaitan waktu itu kan, proses naturalisasi Christian Gonzalez dan sebagainya sampai sekarang yang sangat masif sekali dilakukan. Tapi menurut saya adalah pertanyaannya mau sampai kapan gitu. Tapi kalau berdasarkan tadi data survei yang dipaparkan, artinya kan ketertarikan orang atau orang setuju saja dengan jumlah naturalisasi yang dilakukan, baik itu dalam jumlah yang terbatas, tidak terlalu banyak, ataupun ya terserah, yang penting prestasi tim nasional kita. Karena memang tadi benar kata Mas Sus bahwa orang semua pasti ngelihatnya tim nasional. Mau buruk kompetisinya dulu Italia ada Calciopoli dan sebagainya, ketika prestasi tim nasional juara dunia orang lupa semuanya gitu kan. Nah, tapi memang harus ada hal-hal yang diperhatikan di di level tataran pembangunan fondasi sepak bola kita, yaitu pembinaan usia muda yang masih terlupakan menurut saya. Dan saya ke depan menurut saya setelah Pak Erik ini beres-beres tim nasional, dia harus memberikan perhatian 2025 kan, tahun baru, memberikan perhatian kepada pembinaan usia muda sehingga kemudian grassroots berjalan masif, karena apalagi ada impres percepatan pembangunan sepak bola nasional di mana departemen-departemen, menteri-menteri ikut terlibat di dalamnya. Setidaknya misalnya Bang, Menteri Perumahan Rakyat bikin Liga Rusun, nah gitu kan, atau Liga Siswa di Menteri Kementerian Pendidikan, atau Liga Santri di Menteri Agama, kan bisa. Walaupun ada jalan kemarin, sudah ada beberapa yang jalan, tapi kan belum masif berjalan gitu kan. Dimasifkan, saya pikir kita punya potensi untuk menciptakan tim nasional yang kuat dari produk-produk dalam negeri kita. Selain sekarang akselerasi lewat proses naturalisasi. Yang kedua, dari survei tadi disebutkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap PSSI sangat tinggi gitu kan. Bahkan saya menyebutnya ini mengalahkan partainya Bang Hinca juga gitu kan. Artinya ini menggambarkan bahwa PSSI memang bisa dibilang kalau di Indonesia sebenarnya Bang, tugas presiden itu sama ketua umum PSSI lebih mudah tugas presiden Bang. Karena presiden paling ramainya 5 tahun sekali. Tapi ketua umum PSSI ramainya tiap minggu Bang, karena ada pertandingan bola, ada kerusuhan dan sebagainya. Jadi sumber pembicaraan publik itu lebih tinggi gitu kan. Akan jadi, walaupun ada yang berita jelek, ada yang berita bagus gitu. Yang kedua, ada tadi yang sampaikan Mas Kus, saya sependapat
ada ranking-ranking yang disampaikan bahwa kita harus berikan apresiasi pengurus PSSI saat ini. Ada akselerasi yang diciptakan, salah satunya akselerasi tim nasional, salah satunya akselerasi kompetisi dengan adanya VAR. Tinggal PR-nya adalah akselerasi di pembinaan usia muda, di community yang harus menjadi PR ke depan. Dan kalau saya lihat tadi surveinya menggambarkan bahwa soal tim nasional tingkat kesukaannya publik sangat tinggi, kemudian juga naturalisasi singkat kesukaannya sangat tinggi. Saya langsung mau masuk ke masalah saja. Mungkin Pak Erik mempelajari juga survei ini, ketika kemudian tingkat kepercayaan publik terhadap pelatih tadi tidak lebih tinggi dari pemain, ya kan? Orang lebih percaya tadi dalam survei itu bahwa lebih menginginkan pemain hebat dibandingkan pelatih berkualitas, gitu kan? Karena memang yang main di lapangan pemain. Pelatih kan di luar lapangan yang mengatur strategi. Nah, problem inilah yang kemudian ramai belakangan 1 tahun terakhir ini, sehingga kemudian terjadi yang namanya hari patah hati nasional bagi pecinta sepak bola Indonesia pada 5 Januari kemarin kan, ya kan? Di mana ya kita juga shock, kaget karena memang tidak ada berita. Lama ini kan di PSSI baik-baik saja loh, ya kan, pemberitaan tentang tim nasional kan baik-baik saja. Walaupun ternyata faktanya banyak yang ditutup-tutupi juga, dan satu persatu mulai terbuka gitu kan. Salah satunya adalah adanya ya setidaknya yang disebutkan Pak Erik itu 2 kalau saya ingat adalah masalah komunikasi yang tidak begitu jalan. Kemudian yang kedua adalah masalah taktikal. Tapi masalah taktikal ini sebenarnya masalah yang tidak terlalu tinggi dibandingkan masalah komunikasi. Karena problem komunikasi ini saya lihat sejak Piala Asia kita main atau persiapan menuju Piala Asia itu sudah mulai terjadi ada friksi-friksi di dalam tim. Walaupun friksi di dalam tim itu hal yang biasa gitu. Dulu misalnya David Beckham dilempar sama Alex Ferguson kan biasa gitu. Tapi itu kan 1 lawan 1. Nah, kemudian konflik yang masalah komunikasi ini berlanjut kepada klaster-klaster. Yang kemudian iya kan membuat pilihan yang tadi Mas Kus bilang bahwa mungkin Pak Erik ini punya intuisi, kalau saya pertahankan ini akan opportunity untuk menuju Piala Dunia akan gagal. Seperti halnya adanya pemboikotan yang dilakukan misalnya Arab Saudi, pemainnya sudah tidak suka sama Mancini, kemudian melakukan pemboikotan terhadap Mancini gitu kan, atau Vietnam tidak suka sama Didier Drogba, akhirnya melakukan pemboikotan biar pelatih ini cepat-cepat diganti gitu kan. Nah, potensi itu mungkin yang pelatih MU ada nggak yang diboikot? Ya bisa jadi. Itu Ten Hag itu makanya dipecat ya. Betul. Jadi itu mungkin yang dipelajari oleh Pak Erick Thohir sehingga kemudian dia dihadapkan pada satu dilema gitu. Dimakan bapak mati, tidak dimakan ibu mati. Saya pilih mana? Pilih pelatih atau pilih pemain? Karena pemain yang didatangkan ini kan diaspora kita sudah 16 yang merupakan satu kumpulan yang sangat saya kuat. Pilih pemain atau saya pilih pelatih? Saya pilih 2029. Jadi keberlanjutan atau perubahan ya? Nah, inilah yang mungkin menjadi dilema ya, yang salah satunya diambil pasti beresiko menurut saya gitu kan. Sangat beresiko untuk diambil. Mengganti pelatih akan sangat beresiko karena publik sangat mencintai pelatih kita gitu kan. Ya kan, dengan segala prestasi yang sudah diberikan, tadi kan ada peringkat FIFA bagus, kemudian ada catatan-catatan sejarah yang juga cukup bagus gitu kan. Pertama kali lolos babak knockout Piala Asia, lolos semifinal Piala Asia U23 sebagai debutan, kemudian sekarang kita lolos babak 3 kualifikasi Piala Dunia. Artinya capaian-capaian ini kan yang dilihat oleh publik secara kasat mata, bahwa sebuah kesalahan besar mengganti pelatih ketika tim ini sedang bagus-bagusnya gitu. Artinya Bang, berpisah lagi sayang-sayangnya kan sakitnya di sini. Dan itu yang dirasakan oleh pecinta sepak bola nasional gitu kan. Sehingga kemudian artinya tadi dilakoni seperti itu, akhirnya sekarang resikonya diambil alih oleh Pak Erick Thohir gitu kan. Ya kan? Sekarang ini ketika kemudian timnas kalah, bukan Patrick Kluivert yang akan disalahkan, tetap PSSI, Erick Thohir, karena dia mengambil keputusan mengganti pelatih yang sedang bagus-bagusnya di atas. Jadi kan peninggalan Coach Sintayong yang terakhir adalah menang 2-0 melawan Arab Saudi, walaupun orang tidak tahu cerita di balik layar itu kenapa kemudian bisa menang, ada perseteruan apa di dalam. Karena menurut saya PSSI ini terlalu jago untuk menutupi masalah,
Sehingga kemudian dia kalau orang mau nikahan bilang itu kan pakai bingkisan tuh, pakai buket gitu. Kemasannya kita lihat bagus, tapi sebenarnya buahnya ada yang busuk di dalam. Dan itu yang kemudian tidak diungkapkan oleh PSSI, sehingga kemudian publik tidak tahu itu semua gitu. Ketika saya tanya waktu itu adalah kenapa pemain ini diganti? Oh, cedera. Padahal sebenarnya ada konflik di dalam gitu kan waktu lawan Cina. Gitu kan. Kenapa pemain ini dibangku cadangkan? Kenapa ban kapten ini dicopot? Kenapa si satu pemain tidak masuk line up? Ya alasannya ya itu hak pelatih dan sebagainya, bagian dari rotasi dan sebagainya. Padahal di dalam itu lagi ada masalah. Artinya PSSI menutupi masalah yang pada akhirnya berhadapan dengan masalah sendiri yang dia tutup-tutupi gitu kan. Sehingga kemudian Pak Erik, karena mungkin Pak Erik ini orang NU gitu kan, ketua Alas Pedang kan. Gitu kan. Sehingga kemudian ya. Kemudian mungkin dia akhirnya berpikir jernih, dia sebenarnya mau mengambil putusan pasca melawan Cina itu. Tapi kan elektabilitas Sintayong itu masih tinggi gitu kan, sehingga kemudian tidak diambil keputusan. Tapi kemudian setelah dipikir kalau ini diteruskan nanti opportunity kita lolos Piala Dunia ini akan gagal gitu. Sehingga Pak Erik mengambil kaidah usul fikihnya NU itu darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih gitu kan? Ya kan, mencegah terjadinya kerusakan dia dahulukan sebelum melakukan perbaikan. Nah, perbaikan kemudian yang dilakukan adalah menghadirkan Kluivert dengan harapan masalah komunikasi bisa diselesaikan, diperbaiki, diperbarui, itu juga termasuk masalah taktik dan strategi bisa diperbarui juga, termasuk menjaga kekompakan tim yang kemarin ada klaster-klaster itu gitu kan. Tapi kalau menurut Bung Gus tadi itu nggak best practice. Ya, iya betul. Tapi memang saya setuju apa yang disampaikan Mas. Cuma ini balik lagi Bang Inca gitu kan. Dihadapkan pada dua masalah. Saya tata kelola. Ini dia usul dia. Makanya nggak nyambung. Jadi kan ada dua masalah nih Bang. Ada dua masalah yang besar yang dihadapi oleh Pak Erik. Ini masalahnya gua lepas Sintayong atau gua kehilangan pemain. Jadi kalau kemudian nanti waktu itu ada satu pemain yang sebenarnya dia bisa main tapi dia memilih tidak main tapi alasannya dia cedera, ada itu Bang. Dan itu kemudian kalau kita telusuri ada itu. Dia sudah main di klubnya tapi kemudian alasan cedera, padahal habis itu main lagi minggu depan sama klub gitu kan. Di Indonesia ini kalau disebutkan didoxing dan dibully kasihan gitu. Tapi yang udah terang-terangan misalnya, yang udah terang-terangan ya dari awal misalnya. Ya, Maklok sudah buka permasalahan bahwa dia tidak ada ruang komunikasi dengan ini, atau Elkan Bagot yang nyampe sekarang kita tidak tahu apa sebenarnya Elkan Bagot punya masalah dengan Coach STY. Ketika kemudian Pak Arya Sinulinga dalam podcast nanya ke STY jawab balik, tanya saja kepada Elkan Bagot gitu kan. Nah itu kan problem-problem yang kemudian ditutup-tutupi. Jadi ada dua masalah besar, sehingga ketika ada dua masalah besar nih kemudian diambillah keputusan iza ta'arodo mafsadatan. Ini bahasanya ini ruya azomuhuma diroron birtikabi ahwapihima. Apabila ada dua masalah maka ambillah masalah yang paling ringan resikonya. Dibandingkan kehilangan pemain. Iya. Tahu juga deh Bang. Padahal sebaliknya itu risikonya paling besar. Risikonya paling kan buat dia risikonya. Iya. Artinya gini loh, itu tidak populer. Mungkin gini, ketika kemudian nanti misal ada 5-6 pemain tidak masuk ke timnas, kan yang wah apa nih, gitu kan? Ada apa? Sementara diaspora itu adalah aset saat ini, ya kan? Yang tadi Bang Hinca bilang mendatangkan penonton perempuan udah banyak, ya, gitu kan? Kemudian euforia kita luar biasa, bahkan banyak supporter promo yang datang. Bahkan sekarang buzzer politik juga ikut mendukung timnas saat ini ya. Karena saking luar biasanya timnas nasional kita saat itu. Nah itulah mungkin yang diambil keputusan. Walaupun pada akhirnya saya bilang Pak Erik menyelamatkan Sintayong menurut saya. Menyelamatkan Sintayong. Kalau kemudian Sintayong meneruskan kerjanya sampai kemudian misalnya orang berharap kan ya udah kasihlah 2 pertandingan dulu, lihat hasilnya lawan Australia dan juga lawan Bahrain apakah positif atau tidak gitu kan. Nah kalau kemudian dulu itu Sintayong diberikan jalan untuk terus dan dia kalah, yang pasti jelek nama Sintayong. Tapi sekarang dengan diganti yang jelek pasti namanya Erick Thohir. Sintayong harum dengan mengalahkan Arab Saudi, sejarah sepanjang sepak bola Indonesia kita bisa mengalahkan Arab Saudi gitu kan. Nah ini apa tadi yang bisa mengalahkan Arab Saudi? Yang Arab Saudi itu mengalahkan Argentina. Masuk gitu. Nah sekarang kan permasalahannya adalah yang harus kita, keputusan sudah diambil dengan berbagai pandangan tadi dari Mas Gus bahwa ini secara decision bukan
keputusan yang bijak dan sebagainya, karena memang ada etika dan sebagainya tadi disebutkan. Nah sekarang ada di tangan Patrick Kluivert gitu kan. Apakah Patrick Kluivert ini bisa membawa Indonesia sukses juga, melewati opportunity untuk lolos Piala Dunia? Enggak ada yang bisa jamin. Apakah bersama Sintayong juga bisa gitu kan? Apakah bersama apakah dengan memperpanjang Sintayong dijamin kita lolos Piala Dunia? Apakah dengan Patrick Kluivert kita juga bisa lolos Piala Dunia? Kan semuanya tidak ada yang pasti, Bang. Karena ada 4 hal yang tidak bisa diprediksi manusia, Bang. Ya kan, umur, jodoh, rezeki, dan sepak bola Indonesia. Sejak zamannya Abang itu. Nah, ini yang ada satu lagi. Apa lagi? Baca belok kanan ke kiri. Nah, inilah Bisa diprediksi. inilah yang sekarang menurut saya Pak Erick Thohir itu mengambil keputusan yang tidak populer. Ya kan? Tapi pastinya saya yakin dia sudah punya gambaran-gambaran yang mungkin analisa-analisa dia, karena tadi Mas Gus bilang dia pernah pegang Inter Milan, dia pernah pegang DC United, punya Oxford dan sebagainya. Pengalaman dia sebagai orang yang berpengalaman di sepak bola sudah kita tidak ragukan. Bahkan kalau kita lihat sekarang ya seperti Mas Gus bilang, ketua umum PSSI yang paling top saat ini, yang paling bagus performanya ya Pak Erick Thohir gitu. Bahkan dulu sebelumnya kan ada rencana-rencana perpanjangan kontrak, ada drama-dramanya juga tuh kan. Ketika kemudian Coach Shin dari Korea Selatan menyatakan bahwa dia diminati melatih Korea Selatan, dia diminati beberapa klub sini, itu kan bagian dari marketing. Yang kemudian mungkin Pak Erick tahu ya udah kalau mau kesana aja gitu kan, nggak usah kemudian artinya kan dia tahu sebenarnya problem-problem yang ini sedang promo atau sedang apa dan sebagainya. Dan menurut saya sekarang ya kita tinggal move on saja dari kejadian yang kemarin, tinggal sekarang pertaruhannya memang ada di PSSI gitu. Dan yang ramai sekarang kan ramai lagi katanya Kluivert ini tidak ditarget meloloskan Indonesia ke Piala Dunia 2026. Saya pikir itu berita yang nggak benar. Buat apa ganti pelatih kalau kemudian tidak Dan saya tonton video aslinya nggak seperti itu. Gitu. Itu kan bahasanya direct or indirect. Artinya kan sekarang ini zamannya pendistorsian, Bang. Kalau bahasanya mantan Wapres, Bang, zamanul iltibas gitu. Post-truth. Ketika kemudian ketidakbenaran itu diberitakan berulang-ulang akan jadi kebenaran. Ketika orang benar itu diam, maka dia akan jadi kesalahan. Gitu kan. Ya itu kan yang terjadi, salah satunya itu kan ada nggak mungkin pergantian pelatih ini tidak kepada arah untuk memperbaiki tim nasional ini untuk mengambil opportunity lolos Piala Dunia. Gitu. Dan pasti itu peluangnya ada uang. Beritanya dari Fabrizio Romano, kemudian press conference-nya Kluivert sudah menyatakan saya tertantang untuk meloloskan Indonesia ke Piala Dunia. Pasti ada istilahnya apa Mas, indeks prestasi Mas, KIP indeks prestasi. KPI. Ada KPI-nya yang pasti lu pegang ini, harapannya bisa nggak bawa kita ke Piala Dunia gitu. Walaupun directnya adalah lolos langsung sebagai runner up, indirectnya lolos 3-4 untuk babak keempat gitu. Dan saya pikir itu, tapi kita harus berikan apresiasi tetap kepada Coach Sintayong secara etika. Kita kan bangsa yang bermoral nih kan, yang bangsa timuran yang sangat ini, apapun yang sudah dilakukan Sintayong dalam 5 tahun ini gitu kan, sayangnya dia tidak bisa melanjutkan karena mungkin terhalang tadi kata Mas Gus ada keputusan MK yang tidak melanjutkan periode keduanya gitu kan. Sehingga digantikan oleh Patrick Kluivert. Dia sudah konteksnya. Jadi menurut saya adalah keputusan MK. Apapun yang sudah ditinggalkan oleh Coach Sintayong dalam 5 tahun dengan kemenangan, dengan hasil serinya, dengan hasil kalahnya, kita harus berikan apresiasi. Walaupun sudah berpisah, Sintayong tetap ada di hati. Cinta kan tidak harus selalu bersama. Tapi yang sekarang adalah tinggal pertanyaannya mungkin nanti diteruskan sama Mas Gus itu. Nah, apakah Kluivert ini akan melanjutkan kerja Sintayong atau dia akan melakukan perubahan, itu kan pertanyaannya gitu kan. Tapi menurut kalau saya adalah menurut saya adalah perubahan. Bukan lanjutkan, Bang. Sekarang melanjutkan. Tapi yang pasti ternyata kebudayaan Korea nggak hanya di drakornya, dalam sepak bola ngirim pelatihnya pun sudah mempengaruhi dunia. Minimal kita lah. Bukan hanya drakornya. Drakornya. Ya sampai-sampai kemudian sekarang karena mungkin ibu-ibu Majelis Taklim sampai kemudian bikin podcast membicarakan tentang pemecatan Sintayong. Itu kan menggambarkan
Dia itu kemudian dari mulai drakor akhirnya lari ke itu dia. Dari drakor ke sepak bola atau dari sepak bola ke drakor? Jadi menurut saya yang penutup saya adalah yang baik dari Coach Sintayong peninggalannya harus dipertahankan, gitu kan ya. Kompleks defense-nya dia yang sangat luar biasa, gitu kan. Tinggal bagaimana kelemahannya yang selama ini masih ada, masalah faktor komunikasi itu bisa diselesaikan oleh Patrick Kluivert dan timnya. Jangan lagi ada klaster-klaster di sepak bola tim nasional ini. Kalau kemarin kan ada 3 tuh klasternya kan, ada Korea, ada Belanda, ada Indonesia. Sekarang kan minimal tinggal 2. Tapi kan ini 2 juga sampai, jangan sampai kemudian nanti tim nasional punya kantor pusat di Belanda juga. Ada dalil kayak susunya. Kodi misalnya, wal adu bil jadidil aslah. Diterusin al-Islam wal aslah sumal aslah wal aslah. Jadi pelihara, jaga yang baik dari peninggalan masa lalu, kemudian lakukan perubahan yang progresif, continual improvement untuk melakukan perbaikan-perbaikan ke arah prestasi yang kita dapatkan dari itu. Saya pikir itu yang harus dilakukan. Tinggal apakah Kluivert ini akan perubahan atau keberlanjutan, nanti Mas akan melanjutkan. Oke, makasih Bapak komentarnya. Mau dijawab dulu apakah? Saya fokus ke topik ini. Tapi nih ada pertanyaan nih buat Bung Akmal nih. Kan Bung Akmal pernah mengatakan kalau STY ini dari sisi prestasi sebenarnya tidak brilian, tetapi selalu dinaungi oleh hoki STY. Enggak, maksudnya bukan nggak brilian, artinya dia orang yang istimewa tapi diberikan hoki. Oke. Hanya orang-orang istimewa aja yang diberikan keberuntungan. Nah, pertanyaannya nih, Patrick Kluivert ini dinaungi hoki nggak nih? Nah, itu kan problemnya. Apakah kemudian orang dinaungi hoki gitu? Kan itu juga nggak penting loh hoki. Dari Yang pengalaman penting selama juga. ini Patrick Kluivert kelihatannya. Ya misalnya hokinya nih, bagus kalau nggak? kita ini kan, misalnya dunia politik, tiba-tiba misalnya Mas Kaisang jadi wapres, kan dia punya hoki itu kan. Walaupun tidak diprediksi sebelumnya, banyak yang pengen jadi wapres, tiba-tiba dia muncul kan. Iya kan? Iya kan? Artinya dia punya hoki. Nah, hoki itu adalah kalau dalam konteks Islam ya. Hoki itu adalah hak istimewa yang diberikan kepada manusia. Dan itu yang terjadi Bang sama Sintayong, dan dia mengakui itu semua. Ketika kita Piala Asia, kita kan cuma menang 1 kali lawan Vietnam. Kemudian kita kalah lawan Irak, kita kalah lawan Jepang. Kita bisa lolos ke babak 16 besar dengan dengan menunggu hasil dari Oman dan Kyrgyzstan. Kemudian mereka imbang. Kalau salah satu mereka menang, kita nggak lolos. Setelah itu Sintayong bilang apa? Ini berkat bantuan Tuhan. Ini keberuntungan yang kita dapatkan dari bantuan Tuhan. Sebelumnya lagi di Piala AFF, Piala AFF kita kan kalah 1-2 dari Malaysia. Kemudian kita hanya menang 1-0 lawan Timor Leste. Untuk menentukan runner up terbaik waktu itu adalah kalau kemudian ditentukan dengan Kamboja melawan Myanmar. Kalau di antara 2 tim ini menang, maka Indonesia nggak lolos. Nah, tiba-tiba 2 tim ini seri, Indonesia lolos. Akhirnya ketemu Thailand, kemudian kita menang. Tapi kita kalah lawan Vietnam. Artinya setiap orang, tidak semua orang punya keberuntungan. Tidak semua orang. Tapi harus dipahami juga bahwa keberuntungan bukan berarti kita duduk, kita yang mau kita minta datang semua. Keberuntungan itu kan hasil kerja keras juga. Kita begadang itu jadi wartawan ya. Itu tirakannya yang tinggi itu. Iya kan? Kita jadi wartawan nih kan, 24 jam banting tulang ini. Saya dapatnya 2.000, Mas Gus bisa dapat 20.000, ya kan? Artinya keberuntungan kan ada lebih banyak di Mas Gus, padahal kerjanya sama banting tulang. Atau suka tukang sate taichan tuh yang di Senayan, kan berderet tuh semua kan? Kan masing-masing punya keberuntungan sendiri-sendiri kan? Nah saya pikir semoga saja orang kan meragukan Kluivert dengan kurikulum kita ini, ya kan? Yang tidak meyakinkan katanya, karena tidak pernah memberikan prestasi kepada tim yang dilatihnya, kecuali dia punya prestasi sebagai mantan pemain. Tapi tidak semua orang yang kemudian kurikulum kitanya bagus berprestasi bagus. Sebagai contoh misalnya dulu Frank Rijkaard kan, Frank Rijkaard bagus di Barcelona, pegang Arab Saudi nggak bagus. Kemudian Mancini, ya kan, bahwa Italia juara Piala Eropa pegang Arab Saudi juga tidak bagus, ya kan. Termasuk Ten Hag bagus di Ajax, dan pegang Manchester United bapuk. Ten Hag yang buruk atau MU-nya yang buruk? Nah, terakhir Amorim misalnya kan, nama Sporting bagus, sama MU juga nggak bagus. Tunggu dulu itu. Ntar lagi akan naik itu MU. Yang terberat
hebat dari Kluivert menurut saya adalah dia harus keluar dari bayang-bayang Sintayong. Itu yang PR pertama kan. Jangan sampai seperti penerus-penerusnya Alex Ferguson di bawah bayang-bayang Ferguson atau penerusnya Arsene Wenger kan di bawah bayang Arsene Wenger. Nah ini yang harus dia keluar. Tapi menurut saya sekarang, saya sih terakhir kesimpulan saya gitu. Kalau saya dulu punya jargon STI, Sintayong itu STI, selalu tetap yakin. Sekarang Patrick Stephen Kluivert, PSK, pastikan semua kompak. Insya Allah. Atau STY jadi STMJ. Kalau Bang Hinca SD selalu di belakang Yudhoyono. STI. Oke, baik, terima kasih Bang Akmal. Ini ternyata di